Gereja milik Tuhan. Amin. Kita harus meyakini dan mengamini gereja milik Tuhan. Supaya kita jangan bikin lebih dari Tuhan. Ada orang yang pikir gereja itu dia punya. Tidak, gereja Tuhan punya. Gereja milik Tuhan dan kita wajib menjalankannya seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Bapak Ibu Saudara-saudara, di bagian pertama kita bicara dulu tentang tempat. Kota Yerusalem sejak semula adalah merupakan pusat pergerakan agama. Dari dulu Yerusalem sudah menjadi pusat pergerakan agama. Di kota Yerusalem ini banyak sekali peristiwa yang penting dan sangat bersejarah. Kalau kita ingat-ingat kembali, dia betul-betul mendatangkan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Yerusalem telah mengalami beberapa kali pergantian nama. Dan karena itu butuh sedikit kita dapat gambaran soal Yerusalem yang beberapa kali telah berganti nama. Mulanya disebut Yerusalem disebut sebagai Gunung Moria. Gunung Moria. Kejadian pasal 22 ayat 2. Setelah Daud menjadi raja, ia menjadikan tempat ini sebagai ibu kota kerajaannya. Jadi Yerusalem kemudian menjadi ibu kota kerajaan. Sejak itu kota itu disebut sebagai kota Daud. Daud jadi raja, Yerusalem dijadikan ibu kota kerajaan, dan sejak itu Yerusalem disebut sebagai kota Daud. Setelah Raja Daud meninggal, maka anaknya Raja Salomo mendirikan sebuah bait suci di kota itu. Ada bait suci di kota itu. Raja Salomo yang membangunnya dengan luar biasa. Sebuah bait Allah itu. Sejak saat itu, kota Yerusalem menjadi pusat dari kegiatan agama Yahudi. Menjadi pusat kegiatan agama Yahudi dalam perjanjian lama. Ulangan pasal 16 ayat 16. Selanjutnya, saudara, kota ini mulai dikenal sebagai Sion dan Yerusalem. Disebut Sion dan Yerusalem. Supaya kita tidak bingung, kadang-kadang kita dengar itu lagu yang bawalah aku ke Sion. Nah, ke Yerusalem. Nah, sampai tahun 587, saudara-saudara. 587 sebelum Masehi, kota Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar menghancurkan kota ini. Dia dari Babel. Sekitar 50 tahun kemudian kota Yerusalem dibangun kembali. Jadi setelah penghancuran kota itu oleh Nebukadnezar, 50 tahun kemudian kota ini dibangun kembali. Namun saudara-saudara, tembok-temboknya baru bisa diselesaikan sekitar tahun 444 sebelum Masehi. Hingga pada zaman Tuhan Yesus, kota ini sudah dibangun dan diperintah oleh Herodes Agung dan raja-raja lainnya. Kita mendapatkan sebuah catatan lagi bahwa Yerusalem tetap menjadi pusat kegiatan agama Yahudi hingga zaman perjanjian baru. Hingga turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, kota Yerusalem akhirnya juga menjadi pusat pergerakan agama Kristen. Dari kota Yerusalem inilah akhirnya keselamatan mulai diberitakan sampai ke seluruh dunia hingga hari ini oleh para rasul. Kota Yerusalem dijadikan sebagai gereja pusat, dan di kota Yerusalem ini pula untuk pertama kali diadakannya sidang sinode ini. Sidang di saat para rasul waktu itu, saudara-saudara. Nah, setelah kita memahami tempat itu, soal bagaimana secara politik dan sebagai tempat di mana ada pergerakan agama di sana, mari kita lihat. Ini kan berkaitan dengan sidang sinode di Yerusalem. Latar belakang terjadinya sidang di Yerusalem. Saya kira kita butuh taruh perhatian di sini. Kenapa kemudian sidang ini dibutuhkan? Mesti ada sesuatu yang menjadi latar belakang. Pada waktu itu gereja sudah berkembang dengan pesat. Banyak orang non-Yahudi menjadi Kristen tanpa disunat. Jadi gereja mulai berkembang. Mula-mula itu gereja berkembang mula-mula.
orang-orang non-Kristen, orang-orang non-Yahudi sudah menjadi Kristen dan mereka tidak disunat. Orang-orang Kristen dari golongan Farisi berpandangan bahwa untuk memperoleh keselamatan, seseorang tetap harus disunat secara lahiriah dan memelihara hukum Taurat. Ini super beda ini. Sudah banyak orang yang bukan Yahudi menjadi Kristen tanpa disunat, tetapi orang-orang Farisi itu mereka berpandangan bahwa orang-orang Farisi yang menjadi Kristen berpandangan bahwa mereka tetap mesti disunat secara lahiriah. Paulus dan Barnabas berpandangan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu disunat secara lahiriah. Ini sebuah persoalan. Ada yang masuk tanpa disunat, ada yang pikir bahwa kalau selamat itu mesti disunat dulu, sementara ada kelompok yang berpikir, itu Paulus dan Barnabas bilang tidak, bahwa kita sudah diselamatkan, ya begitu, bahwa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu lagi disunat. Saudara lihat kalau tiga kelompok ini kemudian ada. Ini kalau tidak segera diselesaikan, saudara-saudara, maka bisa menghancurkan itu perjalanan bergereja. Situasi politik yang sudah cukup menekan lagi, tambah dengan situasi dalam gereja yang bikin kacau begini ini, harus segera ditanggapi, harus segera diperhatikan kalau tidak jadi masalah. Nah, karena itu berdasarkan latar belakang itu, saudara-saudara, kita menemukan alasan mengadakan sidang di Yerusalem. Alasan apa mengadakan sidang di Yerusalem? Sebenarnya tujuan ini sekaligus akan menjadi tujuannya adalah bahwa agar tidak terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus akibat perbedaan pendapat. Sudah ada tiga kelompok yang berbeda pendapat ini kan. Ini sidang dimaksudkan supaya tidak boleh terpecah lagi. Tidak boleh ada perpecahan dalam gereja. Tidak boleh. Aneh yang kita punya. Kita punya justru sidang itu yang bikin kita tambah pecah ini. Nah, ini bisa jadi masalah ini. Justru ketika kita berbeda pendapat, sidang itu dimaksudkan supaya kemudian kita tidak terpecah. Tidak menjadi kelompok-kelompok. Tapi di dalam banyak gereja, justru sidang habis, baru mereka terpecah-pecah. Nah, ini jadi masalah. Kedua, saudara-saudara, sidang itu dimaksudkan untuk menegakkan wibawa gereja pusat sebagai tempat bernaung gereja lokal. Gereja pusat ada di Yerusalem, dia harus ditegaskan kewibawaannya. Supaya betul-betul secara organisasi, maka ini betul-betul mesti diperhatikan. Baik oleh gereja yang di Yerusalem, maupun oleh gereja-gereja lokal. Atau saudara-saudara, agar, ini yang ketiga saudara, agar antar gereja pusat di Yerusalem dan gereja cabang atau lokal memiliki persamaan pandangan dalam dogma. Ini mereka sama-sama Kristen ini. Mereka sama-sama Kristen ini, mereka harus punya pandangan yang sama. Sebab apa? Mereka melayani bersama-sama. Mereka menjangkau jiwa-jiwa. Kalau mereka tidak punya pandangan yang sama, maka jangan-jangan satu omong A, satu omong B, jadi masalah. Akhirnya ada kemungkinan masing-masing bisa saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan ini sesungguhnya akan menjadi masalah bagi perkembangan gereja. Yang keempat, saudara-saudara, agar ada kesatuan pandangan di antara pekerja dalam memberitakan Injil. Kesatuan pandangan ini harus sama. Tentang keselamatan itu apa, tentang pelayanan itu apa, tentang Injil itu apa. Kita mesti sepakat dulu supaya tidak ditemukan kita sangat berbeda, bahkan ada upaya untuk saling menghancurkan. Nanti kita menghancurkan ini gereja. Kita bertanya kemudian, orang-orang yang hadir dalam persidangan itu siapa? Di sidang sinode yang pertama di Yerusalem, siapakah orang-orang yang hadir di sana? Satu, para pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu adalah Yakobus, ayat 13. Dia adalah adik dari Tuhan Yesus, Matius pasal 13 ayat 55. Yakobus saat itu telah menjadi salah satu suku guru jemaat di Yerusalem. Kisah Rasul Galatia pasal 2 ayat 9. Yang pimpin sidang, yang hadir itu pimpinan sidang, Yakobus. Kedua, saudara-saudara, utusan dari gereja Antioquia.
Utusan dari gereja Antioquia ini adalah Paulus, Barnabas, dan beberapa jemaat yang terpandang. Karena ada persoalan soal ajaran tadi, maka mereka diutus. Paulus, Barnabas, dan beberapa jemaat yang terpandang. Yang terpandang di sini bukan berarti yang kaya. Ini orang itu punya ya tanggung jawab iman lah. Dia menjadi tokoh yang baik dalam perkembangan gereja. Ketiga, saudara-saudara, yang hadir dalam sidang itu adalah para rasul dan penatua. Para rasul dan penatua hadir di situ. Dan yang keempat adalah sebagian jemaat yang terpandang. Sebagian jemaat di Yerusalem yang terpandang hadir di situ. Mereka tokoh-tokoh, mereka tua-tua jemaat, diharapkan bahwa Yakobus, utusan gereja di Antioquia, para rasul dan penatua, ditambah dengan jemaat-jemaat yang terpandang. Kalau mereka berkumpul, maka mereka berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mesti menyelesaikan banyak sekali perbedaan itu dengan cara-cara bergereja yang baik, dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang di dalam sebuah perjalanan bergereja, perbedaan pandangan dalam pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang lumrah. Adalah hal yang biasa saja. Yang tidak bisa dihindari. Namun ketika menyelesaikan perbedaan pendapat itu, harus menjunjung tinggi prinsip persekutuan di dalam tubuh Kristus. Jangan biarkan iblis turut serta dan memporak-porandakan persatuan dan kesatuan sebagai anggota-anggota di dalam gereja. Jangan biarkan setan memecah belah gereja Tuhan. Hanya oleh karena perbedaan pendapat dari para pekerja di gereja. Musyawarah adalah salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut. Ingat, berbeda. Orang-orang yang hadir sudah dari latar belakang yang berbeda-beda. Beda pandangan itu pasti ada, tapi ingat, jangan biarkan kemudian kita menjadi hancur hanya karena berbeda pendapat. Nah, hasil dari keputusan di Yerusalem. Kalau kita lihat hasil dari keputusan di Yerusalem, sunat secara lahiriah tidak boleh dipaksakan. Ini hasil pertama. Sunat secara lahiriah tidak boleh dipaksakan. Supaya kalau ada yang mau sunat, dia sunat bukan karena terpaksa. Ini keputusan ini, saudara, di Yerusalem. Kita diselamatkan bukan melalui sunat secara lahiriah, melainkan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sunat tidak boleh dipaksakan. Kenapa? Karena kita diselamatkan bukan karena kita disunat, tetapi karena iman. Keselamatan bukanlah jasa pribadi dan ketaatan menjalankan hukum Taurat, melainkan berkat anugerah dari Tuhan Allah. Keselamatan itu berkat. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan Allah. Meskipun sunat merupakan perjanjian Allah dengan bangsa Yahudi, namun Tuhan Yesus tidak membedakan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Di dalam Kristus Yesus tidak ada perbedaan derajat dari bangsa-bangsa. Saudara-saudara, lanjut bahwa untuk menggenapi nubuat tentang anugerah keselamatan bagi segala bangsa, jangan menimbulkan kesulitan bagi orang lain yang ingin berbalik kepada Tuhan Allah. Ya, kalau ada orang ingin bertobat, ada orang ingin kembali kepada Tuhan Allah, jangan bikin kesulitan-kesulitan. Terima dia sebagai sahabat dan saudara. Jangan bikin kesulitan, tetapi bikin kemudahan. Nah, kemudahan itu tentu dengan tetap menjaga prinsip-prinsipnya, toh, supaya kita jangan menghancurkan ini gereja. Sebab kalau tidak, kita bisa bermasalah di sini. Nah, saudara-saudara, atau tentang hal ini, jangan mencobai Allah karena bertentangan dengan kehendak Allah. Ini menegaskan, kalau kita baca di ayat 10, dia menegaskan bahwa kalau kita mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak Allah, kita mau coba-coba menantang Tuhan Allah. Siapa yang mau nantang matahari ini? Ini gereja Tuhan Allah punya. Jangan ambil keputusan yang menantang yang punya gereja ini. Kita hanya diberi kepercayaan untuk itu. Jangan sampai
hakikat yang luar biasa tentang bergereja, ini yang jadi soal. Mama Clemens, beda pendapat untuk mencari dan menemukan solusi yang baik dalam pelayanan adalah baik. Ya, itu betul. Beda pendapat itu pasti, karena pengalaman perjumpaan iman kita berbeda. Tetapi justru kita bersidang, kepentingannya adalah supaya kita mencari solusi bersama. Betul, Ibu Dwi Yanti, keselamatan itu anugerah dari Allah, bukan karena kemampuan daripada setiap manusia. Saudara-saudara, mari kita lihat salah satu keputusan, tadi keputusan pertama tentang sunat itu dengan 5 hal yang disampaikan. Keputusan yang kedua di Yerusalem berkaitan dengan jemaat harus menjauhkan diri dari 4 hal. Ini keputusan di Yerusalem ini, dalam sidang sinode di Yerusalem. Jemaat mesti menjauhkan diri dari 4 hal ini. Pertama, saudara, dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jemaat harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, karena kebiasaan orang yang belum mengenal Allah adalah memakan persembahan berhala. Orang yang tidak kenal Tuhan itu dia makan semua. Yang berhala pun itu dia makan. Agar kita jangan bersekutu dengan iblis melalui makanan berhala. Pertama Korintus pasal 10 ayat 19 sampai 22. Supaya kita jangan bersatu dengan itu. Sebab jangan sampai saudara-saudara justru kita anggap malas tahu saja, justru kita bersatu dengan ini. Paling tidak dalam konteks mereka waktu itu di sidang di Yerusalem. Kedua, jemaat harus menjauhkan diri dari percabulan. Karena orang kafir tidak mengenal dosa percabulan atau dosa perzinahan. Orang kafir tidak kenal dosa itu. Sehingga ini menjadi keputusan dalam sidang itu tentang percabulan. Orang yang berbuat cabul tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertama Korintus pasal 6 ayat 9, Wahyu 2 ayat 20 sampai 23. Mesti diingat dengan baik. Ketiga, jemaat tidak boleh memakan daging binatang yang mati dicekik atau mati lemas. Tidak boleh. Binatang yang mati lemas darahnya belum dikeluarkan. Imamat pasal 17 ayat 3, 19 sampai ayat 26 dan seterusnya. Ini dimaksudkan dalam tradisi mereka supaya betul-betul mereka menjaga kekudusan itu. Yang keempat, saudara, keputusan supaya jemaat menjauhkan diri dari 4 hal adalah jemaat tidak boleh memakan darah. Orang dunia suka sekali makan darah. Sebab selain enak, juga diyakini waktu itu akan menambah kekuatan fisik. Nyawa binatang ada di dalam darah. Imamat pasal 17 ayat 10-11. Dan darah dipakai Allah sebagai media penyelamatan dosa. Jadi untuk keputusan waktu itu di sidang, karena ada perbedaan pendapat di sini, maka mereka ambil keputusan kira-kira begitu. Saudara-saudara, karena giatnya pekabaran Injil saat itu, banyak orang belum mengenal Allah atau mereka yang non-Yahudi menjadi percaya kepada Yesus, dan sebagai bangsa yang baru bertobat dari penyembahan berhala, tentunya mereka belum mengerti bahwa penyembahan berhala, makan makanan persembahan berhala, dan berbuat cabul tidak dibenarkan dalam agama Yahudi. Mereka belum tahu. Jadi ini 4 hal yang harus dihindari. Ini diambil keputusannya di situ dengan maksud yang paling banyak bertobat itu kan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, mereka yang bukan Yahudi ini mereka mereka harus memahami apa yang harusnya ada di dalam kekristenan. Ya, kebiasaan yang saya lihat Pak Pendeta, beda pendapat dalam berjemaat biasa jadi solusi pindah jemaat. Yo, banyak yang begitu. Pindah jemaat, bikin gereja sendiri, lantas omong-omong dan menjatuhkan gereja yang lain. Saya kira ini iblis pakai ini. Nah, kita jaga baik-baik. Nurliana Nainggolan, mohon dukungan doa untuk Pak Pendeta agar disembuhkan. Amin, terima kasih banyak. Tuhan memberkati ya. Oke, nah, saudara-saudara, bagaimana sekarang mereka ambil keputusan? Cara mereka ambil keputusan di mana? Sistematika mereka untuk ambil keputusan bagaimana? Ini dicatat dengan baik di sini, saudara. Dasar yang dipakai untuk mengambil keputusan. Pertama, berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Berdasarkan pimpinan Roh Kudus.
Roh Kudus yang pimpin mereka. Roh Kudus bekerja secara aktif pada zaman rasul-rasul. Ketika sidang itu diadakan, Roh Kudus pasti bekerja di sana. Roh Kudus merupakan wujud kehadiran Allah dalam sidang tersebut, sebab Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Nah, ini yang penting. Setiap solusi yang tepat adalah dilihat dari sudut pandang firman. Beda pendapat sangat baik, tetapi tidak harus menimbulkan permusuhan, melainkan membawa kita memahami firman. Amin. Setuju itu. Supaya kita tidak memaksakan kehendak, tapi kita belajar dari apa yang menjadi keinginan daripada firman bagi kita. Jadi, cara mereka mengambil keputusan, pertama tadi, berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan peserta sidang. Semua mereka yang dituntun oleh Roh Kudus itu kemudian mengambil keputusan bersama-sama. Para penatua sidang adalah orang pilihan yang diutus oleh gereja. Mereka mewakili suara jemaat untuk menghadiri sidang. Mereka mengikuti suara jemaat, mewakili suara jemaat ini. Mereka harus diberi kesempatan untuk menyatakan. Tidak usah distela. Kira-kira begitu. Para rasul mendapatkan otoritas istimewa dalam pengambilan suatu keputusan yang mengikat. Jadi semacam ada hak veto begitu bagi para rasul. Untuk kalau mereka tetap menghargai kedekatan dan apa yang menjadi keistimewaan daripada rasul. Nah, setelah itu keputusan-keputusan, mekanismenya seperti itu, pengambilan keputusannya sudah ada, hasil-hasilnya sudah ada, saudara. Lantas bagaimana realisasi dari keputusan sidang di Yerusalem? Banyak kali kita ini kan sidang habis keputusan ada, tapi sudah ada, tapi tidak tahu nanti kita realisasikannya seperti apa. Nah, mari kita lihat di Yerusalem, ini menarik. Nah, realisasi mereka adalah ada dua. Yang pertama adalah memilih utusan pembawa surat. Memilih utusan yang membawain keputusan. Ini utusan dong ini diputuskan di persidangan. Melalui rapat seluruh jemaat dipilih beberapa orang utusan untuk menyampaikan hasil daripada persidangan. Memilih orang-orang terpandang yang memiliki pengaruh besar dalam kalangan gereja. Dan mereka diberi kepercayaan dan tugas mewakili sidang kongres di Yerusalem untuk menyerahkan surat keputusan ini kepada gereja-gereja lokal. Mereka diberi tanggung jawab. Mereka diputuskan di sidang. Kamu pergi bawain surat sudah. Bawa pergi sudah. Waktu itu kan belum ada email, belum ada WA, belum ada apa. Jadi sidang atau rapat-rapat gereja tergantung pimpinan. Kami orang Batak suka makan darah B2, B1 campur. Bagaimana? Saudara-saudara, kita memahami bahwa konteks soal darah ini. Mereka kan bicara tentang yang non-Yahudi waktu itu. Ketika mereka masuk menjadi bagian bersama-sama dengan Yahudi, darah tidak boleh dimakan oleh karena latar belakang pikiran yang ada di imamat itu yang sudah disampaikan. Tetapi dengan dasar yang paling utama adalah itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Nah, kita sekarang ini kan tidak ada latar belakang itu. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Yang masuk itu tidak bawa masalah. Yang keluar itu yang biasa jadi masalah. Dan seterusnya. Yang kedua, saudara-saudara, realisasinya adalah menyebarluaskan hasil keputusan. Sosialisasi. Bagaimana kisah ini kemudian memutuskan sosialisasi. Keputusan yang telah diambil harus diketahui oleh seluruh jemaat. Harus diketahui oleh seluruh jemaat. Keputusan jangan hanya diketahui oleh para rasul saja. Tidak boleh hanya diketahui oleh para peserta sidang saja. Seluruh jemaat, dimanapun waktu itu, mesti tahu. Silakan dong bikin di mekanisme ke mana untuk pergi ke sana. Apakah bisa dikatakan jemaat yang belum dewasa? Jemaat yang belum dewasa itu berkaitan dengan apa yang dimaksudkan, umur atau iman. Sebab kadang-kadang ada orang yang umurnya dewasa, imannya anak-anak. Akhirnya ada masalah sedikit, bikin kayak anak-anak. Atau justru anak-anak yang lebih dewasa. Anak-anak kecil itu, kalau mereka bertengkar dan beda pendapat, mereka berkelahi, 7 menit kemudian mereka damai. Tapi orang-orang tua dalam gereja yang tidak bisa merendahkan diri,
Itu mereka bertengkar, itu bisa 7 turunan itu, tidak kenal itu. Padahal saudara kandung, punya kisah bersama. Lantas bikin gereja di sebelah, bikin gereja keluar dari gereja sini, ajak orang lain lagi, baru pergi kasih jatuh gereja yang lain. Nah, ini setan bikin rusak kita di dalam gereja ini. Saudara-saudara, tujuan adalah dari keputusan yang disebarluaskan itu adalah semua jemaat dapat menjalankan dan mentaati keputusan yang telah diambil. Sosialisasi dengan baik-baik, supaya kemudian semua jemaat itu dapat paham. Terus kalau ada keputusan-keputusan yang mengikat semua dalam segi tanggung jawab, mereka ikut. Hasil keputusan itu tertulis dan disebarluaskan oleh para penginjil. Keputusan itu tertulis. Saudara bayangkan dulu belum ada laptop ini. Ini tidak ada laptop, tapi mereka tulis baik-baik ini. Waktu itu mungkin juga mereka belum kenal yang dia pun nama interupsi. Interupsi berapa? Mereka saling mendengarkan. Mereka memberi telinga mereka. Saudara baca dengan baik teks tadi. Bahwa kemudian satu mendengar satu. Mereka mau dengar dulu apa yang disampaikan oleh Paulus. Mereka dengar dulu. Dengar habis itu yang lain omong. Baru kemudian dalam tuntunan Roh Kudus mereka mengambil keputusan bersama. Keputusan sudah ada. Kemudian mereka sepakat baik-baik untuk bagaimana ambil keputusan didasarkan pada sejumlah hal. Lantas kemudian sosialisasi. Siapa yang pergi sosialisasi pun mereka putuskan baik-baik. Saya tidak tahu waktu itu ada anggaran berapa untuk sosialisasi hasil keputusan. Tapi itulah yang terjadi di sidang mula-mula. Dan saya kira semangat dari sidang ini mestinya menjadi bagian yang terus menjadi bagian bagi sidang-sidang gereja, rapat-rapat gereja, kebersamaan. Kenapa rapat itu penting? Karena pasti ada beda-beda pendapat. Supaya juga tidak ada orang yang terlalu superior, sangat subjektif mengambil keputusan-keputusan. Para rasul diberikan hak veto waktu itu, tetapi tidak dimaksudkan untuk mereka memenangkan pertarungan. Tidak. Tetapi sebagai bagian dalam pengalaman kebersamaan dengan Tuhan Yesus, mereka diberikan sesuatu yang lebih sedikit. Supaya mereka ambil keputusan untuk hal-hal yang mengikat. Tidak apa-apa. Ini sebuah tanda penghormatan sekaligus sebuah mekanisme organisasi untuk itu. Tidak apa-apa. Tapi jaga begitu rupa, mereka kan bukan sendiri. Mereka banyak itu. Semua rasul ada. Dan mereka harus ambil keputusan dengan secara kolektif begitu. Tidak ada satu orang yang sangat dominan di situ dan menunjukkan power yang sendiri dia rasa lebih kuat. Saudara bayangkan, bagian ini menjadi bagian yang hebat sekali untuk kita bisa evaluasi, kita bisa berefleksi sudah seperti apakah kira-kira dalam proses-proses kita hingga hari ini. Sangat meminimalisir persoalan, meminimalisir sengketa, perangan, pertikaian. 3 kelompok tadi digambarkan. Yahudi yang menjadi Kristen, itu tidak disunat. Sementara orang-orang Kristen dari Farisi, mereka memasukkan sunat sebagai kategori wajib. Dan kemudian Paulus mengatakan, tidak. Yang sudah percaya kepada Kristus tidak perlu disunat. Nah, ini 3 kelompok. Saudara bisa bayangkan, kalau 3 kelompok ini kemudian tidak segera menyelesaikan persoalan ini, nah, ini jemaat-jemaat semua ini bisa masuk di dalam kelompok-kelompok suka yang mana sebenarnya. Mereka bisa tersegmentasi di situ berdasarkan pikiran-pikiran ini. Jadi saya kira ini sebuah pengalaman yang baik bagi gereja. Supaya kalau ada soal itu, selesaikan. Ada yang pakai sidang untuk bakal-lain. Apakah mendengar merujuk kepada etika berkomunikasi? Kadang kita tidak mendengar dengan baik, tetapi semua mau berbicara. Siapa yang mau menjadi? Ya, setuju, Pak Alexander. Kenapa? Kadang-kadang kita bukan mendengar. Bahkan ketika kita diam, kita menunggu waktu bicara. Mendengar itu artinya menyimak, mendapatkan berita. Dan banyak orang ketika orang bilang, diam dulu, saya bicara. Dia diam itu menunggu dia waktu bicara. Jadi tidak saling mendengar. Bayangkan kalau sidang para penatua, diaken, pendeta, ini masing-masing mau ingin bicara saja. Ada yang ketika orang bicara dia keluar. Terus pas dia bicara baru dia masuk. Ada yang ketika dia bertanya,
Dia ingin bertanya pertama. 10 pertanyaan dia tanya memang. Pas orang mau jawab, dia suka keluar. Jadi sebenarnya dia bertanya apa? Dia bertanya barang yang dia sudah tahu. Kadang-kadang dia bertanya untuk mencoba saja. Kadang-kadang orang bertanya untuk menguji pendapat. Kadang-kadang orang bertanya untuk mengacaukan sebuah keadaan. Nah ini gereja sudah tidak lurus ini kalau begini. Nah saya kira teks ini menolong kita untuk berefleksi. Untuk berpikir kembali. Ya, kira-kira sudah sejauh mana kemudian kita mengelola ini bagian-bagian dari sidang-sidang gereja kita. Masing-masing kita. Pasti ada dinamika. Orang-orang yang pengalaman-pengalaman berbeda ketika berkumpul bersama, dinamika itu pasti ada. Tidak usah kasih salah itu perbedaan. Sekarang bagaimana mengelola supaya kemudian dia tidak menghasilkan pertikaian, perpecahan, penghancuran, upaya penaklukan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Saya kira ini sebuah pelajaran yang baik ya, buat kita semua sebagai bagian dari persekutuan. Sekali lagi, gereja ini milik Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita, dan tentunya untuk menjalankannya, mesti kita menjalankannya seperti apa yang Tuhan mau. Pemiliknya punya mau kan ada. Ya, Bapak yang dalam sidang gereja saat ini, momen baku marah, baku melawan, nanti pada soal keuangan gereja, ya ini. Karena itu semua orang datang dengan macam-macam kepentingan. Kalau kepentingan kita sama-sama untuk kepentingan memuliakan Tuhan, dan tidak harus datang dan tinggi hati, saya kira kita bisa menyelesaikan itu. Apakah di tempat saya jaringan? Oh iya, pasti jaringan. Karena kami pun jaringan ada baik ini, Bu Linda. Gereja milik Tuhan. Amin. Kita harus meyakini dan mengamini gereja milik Tuhan. Supaya kita jangan bikin lebih dari Tuhan. Ada orang yang pikir gereja itu dia punya. Tidak. Gereja Tuhan punya. Gereja milik Tuhan, dan kita wajib menjalankannya seperti yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Amin. Karena kita, Tuhan yang kasih kepercayaan. Saudara baca teks tadi dengan baik. Ketika mereka bicara, kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Tapi kalau Tuhan pilih, mereka ada maunya Tuhan yang Tuhan titipkan di situ. Supaya maunya Tuhan itu yang dipakai. Lebih banyak yang ditaruh di situ adalah Tuhan punya mau. Kepentingannya Tuhan. Bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, bukan orientasi pada jabatan, bukan orientasi kepada uang. Kalau tidak, nanti kita baku melawan saat tadi yang ini kakak bilang itu. Karena itu kita menjaga dengan baik. Itu tantangan bergereja saat ini dimanapun ya, saya kira. Dan kita berjuang bersama-sama sebagai warga gereja, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ada di sini, di dalam gereja Tuhan, untuk menjaga. Iblis itu tahu kalau kita bersatu dia kalah. Karena itu dia mau pakai berbagai-bagai cara untuk menghancurkan kita. Supaya kita jangan bersatu. Sebab kalau kita bersatu, hal-hal baik yang Tuhan maksudkan itu bisa dijalankan, dan iblis pusing. Nah, dia cari akal bagaimana untuk kita. Saya membayangkan, saudara, kenapa terjadi pertikaian, pertengkaran, dan lain sebagainya. Lebih banyak karena semua orang merasa diri benar. Karena semua orang merasa diri benar, ini yang satu tidak mau mendengar yang lain. Kalau satu tidak mau dengar lain, itu kan mereka punya hati bajau. Kalau hati bajau itu kan mereka mesti berteriak, mesti banting meja, mereka mesti interupsi. Ada yang, apalagi dia pun nama itu, walk out, dia keluar. Tidak mau menjadi bagian dari pengambilan keputusan itu. Harusnya tidak boleh ada hal yang tidak bisa diselesaikan dalam perjumpaan bersama-sama orang-orang yang Tuhan pakai di dalam gereja Tuhan, yang kepala gerejanya adalah Tuhan Yesus. Saya kira ini menjadi sebuah catatan yang baik bagi kita semua. Puji nama Tuhan, semoga saudara-saudara diberkati. Materi, no ale masih yang di